Foodies, warung rawon yang satu ini udah eksis 40 tahun lebih tapi masih tetap rame sampai sekarang. Sehari bisa ngabisin 20 kg daging sapi atau setara 200 porsi rawon loh. Wadidaw. Oke Foodies, sekarang kita saatnya mencoba Raja Rawon. Konon katanya orang-orang di Jakarta dan sekitarnya kalau lagi kangen banget sama rawon yang orisinil otentik itu datangnya ke sini. Kuah hitam pekat hasil olahan kluwek udah pasti jadi syarat utama. Isian kecambah, daun bawang, bawang goreng, wajib ada juga nih Foodies. Nah yang agak lain ada tambahan kentang Mustafa yang jarang tampil jadi bestinya rawon Foodies. Bisa request nih ya mau dicampur ke kuah atau terpisah biar masih ada keres-keresnya gitu. Start dari kuahnya tanpa apa-apa dulu, nggak usah dikasih cabai, nggak usah dikasih telur asin. Bismillah. Wah, ini tuh udah bedok banget dia dari keluaknya tuh, kental sama ada bumbu-bumbu lainnya. Mantap. Ini mau minum kuah doang juga bisa saya. Lagi rasa itu dari orisinilnya ada asam, seger, ditambah rasa sambal, ditambah telur asin ada asinnya, berkali-kali lipat nikmatnya. Alhamdulillah, masya Allah. Karena kalau Foodies kesini cuma makan rawon ini juga bisa kenyang. Secara dagingnya sebanyak ini. Betul-betul, dagingnya tuh melimpah banget loh Foodies. Potongannya juga gede pol dengan tekstur yang empuk maksimal, cakep. Dagingnya konsisten pakai bagian sengkel biar nggak mudah hancur meskipun dimasak berjam-jam. Mantap. Ini aku kasih lihat ke Foodies ya, bagaimana daging ini hancur. Effortless loh. Ini di luar, kalau di mulut tinggal diemut. Ini top sih, 6 dari 5 ini bintangnya kalau aku bisa ngasih. Karena itu tadi bumbunya yang kaya banget, terus udah gitu keluaknya nggak main-main, bray. Foodies ini tuh kalau dilihat serius kental itu kuahnya. Pade nyun sewu. Kenapa? Ini kenapa bisa-bisanya begini? Dagingnya masih banyak, kuahnya sudah habis. Karena lapar. Pade, ini kan kuahnya enak banget. Dagingnya banyak banget dan empuk banget. Oke. Kalau mangkoknya cuma segini kurang, Pak De. Nah, tambah kuah. Iya. Ya. Susah kok marah sama Pak De, udah masakannya enak, orangnya baik lembut. Fix deh wajib cobain langsung rawon legend di bilangan Rawamangun ini ya. Buat makan enak Foodies. Ini dia Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Aduh, Neng Gelis, ini kemana atuh? Mau ke sawah atau mau fashion show sih? Suasana begini tuh emang auto terngiang alunan lagu Sunda gitu ya Foodies? Bubui bulan sakai entang panon poe di sasatan. Hai Foodies, aku lagi ada di Puncak Bogor, tepatnya di tengah-tengah sawah. Hari ini aku mau makan siang, ini bakal sedep pisan makan siangnya. Ini besti-besti aku udah nunggu di saung, jadi aku bakalan nyamperin mereka buat makan siang bareng. Hayu atuh langsung aja yuk, buru-buru. Hai besti-besti aku. Punten ya, agak lama nih aku udah bawain makanan yang berat buat lunch kita hari ini. Kita juga udah siapin cemilan juga. Banyak banget. Mari kita makan.
Kalau botram biasanya makan bareng nih pakai daun pisang, nah di sini uniknya pakai rantang foodies. Jadi ngingetin kita makan di kampung halaman dulu kala ya foodies. Tara! Nah ini ada tempe goreng, ada juga baby ikan mas, terus juga ikan jambrong. Ini ikannya kedengerannya agak maskulin gitu ya. Ada sayur lodeh. Nih, tuh sayurnya. Ini tuh meni medok ya si santannya, terus juga lengkap warna-warni, ada wortel, ada baby corn, terus juga ada buncis atau kacang panjang, ada labu siam juga. Ini cukup lengkap untuk seratnya. Satu paket rantang ini namanya nganteran ke sawah. Wah, dari sebutannya aja udah menggambarkan paket lengkap ini. Cocok dinikmati di saung tengah sawah kayak begini ya foodies. Sayur lodehnya cek, recommended. Ini baru satu suapan loh foodies, bener-bener gurih. Terus karena santannya ini kan medok ya, jadi rasa creamy dari si santannya ini keluar banget. Dan sayurannya masih keras-keras, jadi masaknya ini nggak kelamaan. Kalau makan Sunda nggak pakai sambal itu kayak ada yang kurang foodies nih. Meledak foodies di mulut, ya Allah, mani pedes. Namanya juga sambal dadakan, udah pasti pedesnya meledak di mulut. Tapi tenang aja, buat meredakan pedesnya bisa seruput kuah lodeh yang creamy nih foodies. Nah ini ada ikan mas kulinsi jambrong, mari kita cobain foodies, lihat digin. Cek recommended, pokoknya semua cek recommended. Ini sedap gitu kan ya. Asinnya biasanya asin pisan gitu, asin banget. Tapi ini karena ngolahnya pintar, jadinya rasanya lebih ke gurih. Suasana emang syahdu banget ya, bikin betah lama-lama nongkring bareng sama keluarga. Ya foodies paling cocok mah kita makan jajanan pasar yuk plus kopi atau teh kali ya. Wih. Ini foodies dari tadi ngeliatin si Devi ini makannya enak banget. Makannya apa sih namanya? Singkong. Oh, aku juga mau cobain. Fix no debat, ini sih warna cewek kue banget ya nggak sih foodies? Jajanan warna-warni gemes kayak begini nggak cuma Ana Banana aja nih yang doyan. Bocil-bocil pasti demen juga, iya kan? Enak kan? Pantes aja bestseller foodies. Ini tuh lembut, nggak terlalu manis. Terus si kelapanya ini enak banget foodies. Ini langsung inget zaman aku tahun 20-an foodies. Menu jadul nih, jajanan jadul nih. Tenang foodies, jajanan pasar di sini tuh asli, alami dan gak pakai pengawet. Dan you know what foodies, kalau kamu kesini kesorean nih, hati-hati gak kebagian deh tuh foodies. Bahkan kalau udah rame dari pagi, siang hari tuh udah habis deh tuh jajanan pasarnya. Kita teh mau nyobain nggak ini? Ih, mau aku. Foodies juga mau lihat. Nah ini foodies, ini namanya kelepon, bukan telepon ya, beda. Tuh. Fresh from rebusan foodies, jadi dijamin begitu digigit, isian gula merahnya langsung meleleh di mulut. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Nah, foodies, katanya nih di gang ini tuh ada bakso hidden gem yang harganya tuh receh banget. 15.000 udah dapat tetelan sama sumsum. Indis ekonomi bro, kapan lagi dapat 15.000 selengkap ini? Katanya sih di dalam nih, masuk gang. Namanya juga hidden gem ya. Kita cari hidden gemnya di mana. Yuk foodies. Wih, beneran definisi makan receh tapi rasa gak recehan nih foodies. Bakso Serdang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Di atas jam 2 siang, biasanya menu favoritnya udah pasti sold out. Katanya sih yang nge-war tuh bukan foodies Jakarta aja, asik. Tapi sampai Bandung juga loh. Widih. Ini saking penuhnya,
Ini gimana cara makannya ini foodies? Kita gesek-gesek dulu kali ya. Aduh. Foodies, ini nih penglarisnya tulang sumsum sapi yang gratis tis-tis dan no tipu-tipu. Yes, isi sumsum sapinya tuh beneran tebal kayak lagi gajian. Ini pakai tulang sapi lokal ya, karena sapi lokal tuh lebih aktif bergerak, jadi sumsumnya padat. Wih, cakep. Langsung masuk sekali sedotan. Lihat. Wah, rasa sumsumnya lumer banget foodies. Lumernya sumsum ketemu kuah kaldu yang gurih. Kebayang rasanya kayak gimana. Dan so far ini nggak ada bau kayak perengus atau bau. Kan sapi tuh ada baunya kan, ada aromanya. Nah, ini tuh benar-benar bersih banget. Padahal area dalam ini. Jadi kita makannya juga nikmat. Rempah kayak biji pala ini nih foodies yang bikin bye-bye aroma perengus khas tulang sumsumnya. Nah, yang gratis aja oke punya, apalagi menu utamanya, perbaksoan yang full daging sapi. Salah satu favorit di sini nih ada bakso keju mozzarella foodies. Foodies, segede gini baksonya foodies. Lihat, kejunya udah muncul-muncul foodies. Gurih keju ketemu bakso yang crispy banget. Ini perfect banget rasanya. Enak-enak. Kejunya tuh lebih ke saus keju gitu ya, jadi meskipun dingin kejunya masih lumer kok. Ada nih bakso spesial lainnya. Ini telur, tapi ada cincangnya juga. Kita belah. Ini beda daripada yang lain. Biasanya kalau makan bakso telur tuh bakso telur aja. Bakso cincang aja. Nah ini karena ada dua perpaduan, jadi rasanya tuh benar-benar lebih rich. Lebih keluar semua. Rasa telurnya dapat, dagingnya juga dapat, apalagi dipaduin sama kuah yang gurih banget. Yaps, khusus bakso telur cincang ini harganya Rp20.000 per porsi foodies. Nah, kalau kamu mau icip bisa bingits nih, datangnya dari jam 9 pagi ya sampai jam 6 sore. Ibu gimana rasanya? Mantap ya? Enak ya? Bakso satu ini definisi makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Aduh. Let's go! Nah, ini dia nih wahana paling baru yang ada di sini, SKP Express. Konsepnya itu kita diajak keliling menggunakan kereta mini ini nih foodies. Foodies, ternyata seru banget. Di sini ada lokomotif kereta-keretaan. Aduh, mengenang masa kecil nggak sih? Langsung aja kita gas. Ayo, Mbak. Ini tempat saya, jadi Oh, jadi saya merebut tempat Mbak di sini. Saya nggak boleh di sini. Tapi saya terbiasa banget jadi supir. Nggak boleh ya? Tapi kalau misalnya saya nurut sama Mbak, anak baik, saya dapat hadiah Natal nggak? Oh, nggak boleh ya? Oke, izin Mbak ya. Izin ya Mas Mbak ya. Oke. Ayo foodies. Yes, kawasan ini memang ibarat taman di tengah kota foodies. Ada banyak banget pilihan wahana dan aktivitas di kawasan seluas 2,8 hektar ini. Nih ya, selain melintasi taman, kandang satwa dan persawahan, kereta mini ini juga melewati taman ala-ala hutan hujan tropis yang sensasinya, terasa di Amazon nih kayaknya. Wow. Wow. Foodies, ini seru banget. Ini benar-benar 4D rasanya. Wow. Ini basah semuanya. Ini benar-benar ada air-airnya. Seakan-akan kamu lagi di hutan sebenarnya ini. Seru banget. Nah, nasi jeruk ayam taliwang ini bisa banget jadi pilihan tepat loh foodies. Enak mah udah pasti, bikin kenyang apalagi. Nasinya dimasak dengan bumbu daun jeruk itu foodies, tapi ini bukan nasi goreng ya. Nasinya perak, ada sensasi oily dan juga gurih yang klop banget duet sama ayam taliwang yang gemoy-gemoy.
Bumbu ungkep ayamnya nih foodies, mantep banget. Bikin dagingnya gurih, empuk, kemudian ditambah bumbu taliwangnya yang manis-manis pedas. Ulala, it's yummy. Ayo jangan lupa colek juga bestiannya si ayam taliwang ya, Van, pelecing kangkung dan sambal terasinya. Kami juga ayam taliwang, jadi kenal tuh karena gurihnya, aku berasa banget manisnya, sama satu lagi sesuai warnanya, pedesnya. Tapi buat aku, ini level pedesnya so far ya, setelah aku beberapa detik mengunyah, ini masih 3 dari 10. Jadi sebenarnya ini aman banget dan dikonsumsi banget, bisa banget untuk orang-orang yang mungkin nggak kuat makan pedas. Segar. Ini kangkungnya dia direbus gitu loh foodies. Dia masih segar, terasinya baru terasa. Ini lebih ngekick dari awal. Jadi kalau misalnya kamu merasa ayam taliwangnya ya kurang pedas, kamu bisa ambil pedasnya dari yang ini, dari pelecing kangkungnya ini. Ada juga nih yang rasanya nenjang dan menggigit lidah. Ini dia strawberry yogurt mojito. Kebayang dong strawberry yang manis asam segar dikolaborasi sama yogurt dan juga soda. Wih, asam segarnya tuh bikin auto semangat banget buat lanjut seru-seruan. Let's go foodies! Udah, ininya garing banget. Ini sandwich baru ini ya, pertama kali nyobain. Dikata sandwich, tapi ini garing. Dikata kerupuk, tapi bukan. Udis, saya bukan kucing yang ini menarik pelanggan, bukan. Ini saya mau bikin nori ya. Kita bikin nori ya Mas ya? Benar, norinya sih benar. Cuma kan ini kita ada nori tako. Sushi bukan? Bukan, ini Ini nori apa? tako. Nasinya kita kepel, Po. Serah, seenaknya Po aja mau dikepel, mau gimana. Ya Allah. anget gimana gitu. Masukin Ya, sini. masukin sini boleh. Ini mah namanya nasi kempit, kayak dompet. Bisa. Kayak dompet tuh. Masukin terus, Po. Lucu ya bentuknya ya, unik ya, menarik. Tapi ini tau nggak sekilas Budi? Kayak gendar, no. Kalau dari lu gendar, mirip kayak gendar, kerupuk gendar. Nah foodies, nori no tabi sendiri itu artinya perjalanan nori dalam bahasa Jepang. Yes, makanya menunya tuh banyak menggabungkan berbagai inspirasi rasa dalam satu gigitan. Mantap! Nah yang lagi dirakit empok ini nih foodies, varian salmon mentai. Salah satu menu favorit yang nantinya dikasih sentuhan torch supaya aromanya makin endul. Widih, hidup! Jatuh gosong biasanya dia. Iya bang. Ini apinya nggak bisa dikecilin. Nggak bisa. Bisa sih, cuma takutnya malah kalau kecil lebih gosong lagi sebelah sana, Po. Udah. Ya, cukup itu. Tuh. Maaf. Namanya juga udah panas. Kan hati-hati kan habis ditorch, Po. Iya, tapi ininya juga panas. Iya, jadi Saya pegangnya pengen mungkin di nunjukin, sini. saya mau Iya. nunjukin. Angkat aja ini nggak apa-apa. Nah, Nih. anget Budi, banget. saya kan tadi kekencangan nih. Ini tadi kalau yang profesional itu ditort ininya doang karena saya mah amatir. No, jadi kayak gosong dikit, bang kagak apa-apa dah. Nori taco salmon mentai isinya ada nasi, potongan salmon, saus mentai dan taburan furikake. Bumbu khas Jepang yang berisi campuran rumput laut kering, wijen dan juga bahan gurih lainnya itu loh foodies. Kita cobain yang isian salmon sama inian furikake. Namanya susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potek dulu, kita potek. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, enakan ini sih emang gendar. Kalau ada ini kayak gendar, enak. Kita cobain Budin. Ambil mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Budin, ininya garing banget. Ini sandwich baru ini ya, pertama kali nyobain. Dikata sandwich, tapi ini garing. Dikata kerupuk, tapi bukan.
Ya, segaring itu foodies karena norinya sudah digoreng terlebih dahulu, terus disimpan di penghangat supaya tetap renyah pas disajikan ke pelanggan. Mantap. Foodies, ini ya saus mentainya itu saus mentai beneran. Berasa banget ini nih. Nah. Jadi saus mentai itu kan perpaduan antara saus sambal sama saus mayones. Itu saus mentai bukan. Kalau saus mentai beneran itu ada kandungan mentaiko. Jadi saus mentai itu 3 gabungan mayones, sambal sama mentaiko. Kalau cuma saus sambal sama saus mayones doang itu bukan mentai, itu namanya ngirit. Ini baru bener ini baru bener. 100 deh buat Ratu Macan Pulau Gebang nih. Resep asli mentaiko emang pakai telur ikan yang dibumbuin foodies, makanya punya karakter gurih dan juga umami yang kuat. Tambah nikmat, ada bumbu cabai jadi berasa nyampur, udah gurihnya, ada pedesnya, ada asin, manis, nasinya lembut, kriuk banget kan ini. Enak, umami. Ratu Macan Pulau Gebang approve. Varian favorit lainnya si chicken nanban ini nih. Ayam goreng ala Jepang yang terkenal dengan perpaduan saus nanban dan juga tartar sauce. Jadi kayak rasanya gurih, manis sekaligus creamy gitu deh. Ih asik. Budis, ini juga sama enaknya sama yang tadi. Tadi kan saus mentai, ini saus namban tartar tuh. Ini lebih manis, ada bawang putihnya, gurih-gurihnya, enak banget ini. Terus ayamnya tuh udah dibumbuin, ayamnya tuh kayak udah dimarinasi juga ya ayam. Tuh. Ditepungin, jadi daging ayamnya yang lembut sama nasinya yang lembut, tambah lagi kriuk norinya ini. Porsi kenyang begini gak pakai mahal kok foodies, 35.000 aja. Nah, cocok kan? Foodies, ini tuh gede banget ya. Tadi tuh kita tuh pengen tuh saking lapar ya kan, saking enak itu kayak pengen kita lahan kayak. Agak muat tuh, gede banget. No. Ini semuka lebar. Enak banget. Yuk yang kepo nih buat pengen cobain langsung gas nih ke Blok M. Oke foodies, kita ketemu di sana. Tadi yang saya bikin mana ya, yang ini yang gosong ya, bakal pulang bawa anak, buat anak ya. Ini pesanannya untuk Yang tadi. Oh, Lela. Iya, makasih. Udah, bakal pulang tadi bikinan saya yang gosong tadi. Bakal anak di rumah. Apa gosong dikit, agak masih enak gosong dikit doang. Buat Budis yang mau tahu ini lokasinya di mana? Ini di Blok M. Scan QR code di layar. Bawa nih, kemarin baru buka, ini masih hangat banget, ini rame betul. Datang. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Target makan kali ini adalah rumah makan Aceh yang bukanya 24 jam. Nah, Foodies, langsung aku tertarik banget sama ini mie Aceh. Aku pernah ke Aceh dan aku tuh selalu suka makanan Aceh. Nah, ini ada beberapa toppingan, yaitu ini kayaknya seafood ya, banyaknya ada udang, ada cumi. Dan lihat deh Foodies, tuh bumbunya tuh bener-bener lekoh banget dan banyak banget. Ya ini agak-agak nyemek gitu ya foodies, disajikan dengan sedikit kuah kental. Aromanya mbak, senampung rasanya gak nih? Panas, enak. Langsung
gurih, bumbu rempahnya tuh kuat banget, bener-bener kayak berasa lagi di Aceh begitu. Pedas-pedasnya masih oke, 5/10. Emang paling enak tuh dimakan pas lagi panas-panas kayak gini, apalagi hujan. Enak pedes. Namanya juga Sumatera ya kan, soal bumbu alias rempah sih udah pasti gong. Apalagi ini tuh mayoritas rempahnya asli dikirim langsung dari Aceh sana. Wih, otentik punya nih foodies. Tapi jangan polosan doang dong. Makan mie Aceh sih katanya nih makin best lagi kalau dibarengin sama kondimen-kondimennya foodies. Ada acar bawang, sip, dan juga amping belinjo. Cakep. Nih bawang merahnya nih tuh. Setelah aku campur semuanya, rasanya sama kayak tadi, cuman jauh lebih segar dan lebih pedas, bawangnya lebih berasa. Penting biar ada kriuk-kriuknya. Mie kuning yang tebal kenyal ini ketemu sama rempah khas dengan gurih pedasnya plus isian seafood yang gak cuma jadi figuran, tapi juga menambah rasa serta tekstur jadi semakin nikmat. Jangan heran kalau mie Acehnya jadi primadona foodies, sampai ludes bisa lebih dari 100 porsi loh tiap hari. Mantap! Nah, bukan warung Aceh sih kalau pilihan minumannya nggak seabrek-abrek ya kan? Mulai dari kopi, teh, hingga sirup yang mayoritas bahannya lagi-lagi dikirim langsung dari Aceh. Ada di sini foodies. Wih, otentik dong ya. Ini ada teh tarik, ada es serut timun, dan juga apa nih foodies? Aku benar-benar tertarik untuk meminum semuanya, tapi yang ini menggoda hati foodies. Nah, ini namanya TST. Teh susu telur Pinang Muda. Nah, ini Pinang Mudanya. Jujur ini pertama kali buat aku. Lagi-lagi harus ada tutorialnya dikit nih. Aduk-aduk teh susu telur, makan pinangnya sedikit dan langsung deh tuh minum TST-nya. Mantap foodies. Manis, sepet, telur. Apa ya deskripsi telurnya ya? Sepet itu nggak bisa hilang ya? Apa aku kebanyakan ya makannya ya? Tapi kenapa harus makan pakai ini juga ya? Mungkin itu ciri khasnya ya. Ya, konon minum TST pakai Pinang Muda ini bisa bikin stamina langsung wush, ngebus abis foodies. Badan dijamin jadi lebih segar. Ih, asik. Just yang mau kulineran Aceh nih kayak Cika meluncur langsung ya ke warungnya di Bilangan Grogol. Oke foodies? Foodies, pokoknya inget ya, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, masih dalam edisi kuliner viral di Pondok Gede. Dan ini udah ada nih di belakang aku Batagor Kuah Jin dan Jun. Ini baru buka tapi yang antrinya udah banyak banget. Jadi daripada ketinggalan mendingan langsung kita pesan foodies. Batagor Kuah Jin dan Jun ini bukannya setiap jam 5 sore, tapi gerobaknya belum datang aja udah banyak yang nungguin foodies. Antrian itu loh guys, panjang banget. Eits, tapi nih ya, kok yang antri nyentrik gitu gak sih? Jangan-jangan. Bang ngapain duduk di sini bang? Ya saya juga lapar kak, pengen makan batagor. Ya tapi kenapa di sini? Ya. Jangan-jangan ini Jin dan Junnya? Iya dong, kita Jin dan Jun. Terus ini Mayulnya? Ya ampun, ini ngapain sih bang? Kita tadi habis ngamen, cuma kayaknya perutnya lapar deh. Harus makan batagor kuah dulu kak. Iya benar. Semangat. Karena seenak itu? Iyalah. Kadang kalau kakaknya kemalaman, kakak nggak bisa antri. Soalnya cepet habisnya. Oh. Malam ya. Siap. Foodies, jadi kalau di sini tuh emang kudu nyiapin nyali karena bakal antrinya panjang banget dan juga ditemenin sama Jin dan Jun kayak gini nih. Iya. Poci-poci, gemoy-gemoy gimana gitu ya.
Tenang aja foodies, yang horor mah cuma penampilannya doang kok. Soal rasa mah bikin ketagihan sampai Jin dan Jun pun ikut antri. Harganya juga friendly nih, 15.000 udah dapat batagor ikan tenggiri dan pangsit goreng coba. Mantap kan? Tuh, terlihat menggoda ya. Emang isiannya tuh banyak banget, nggak pelit samsek. Dan ini kuahnya tuh juga banjir nih foodies. Jadi pertama-tama yang akan kita review adalah kuahnya dulu. Kira-kira bumbunya endul nggak sih? Jadi buat yang bertanya-tanya, ini kuahnya tuh kuah sop, kuah soto atau kuah bakso. Ini tuh kuahnya justru malah punya ciri khasnya tersendiri. Jadi yang aku rasain itu dominan di daun ininya, daun seledrinya. Dan juga rasa bawang putihnya tuh bercampur sama bawang gorengnya. Jadi tuh wangi banget di dalam mulut dan juga gurihnya. Endulita foodies. Kuahnya bukan dibikin dari kaldu ayam atau daging yang berat gitu ya foodies, tapi diracik supaya rasanya lebih ringan dan segar. Makanya cocok banget nih buat nyiram batagor goreng tanpa nutupin rasa ikannya. Mantap! Enak banget. Jadi emang pangsitnya itu masih kerasa garing banget karena dia tuh fresh langsung digoreng. Begitu ada yang pesan kok masih kerasa crunchy-nya. Jadi setiap gigitannya tuh krus. Apalagi kalau disiram sama kuahnya. Enak banget. Foodies, jadi yang bikin aku suka itu dari batagornya sendiri. Tuh lihat ya, isian adonan ikannya tuh tebel banget dan begitu digigit. Teksturnya lembut banget dan juga aroma ikannya tuh keluar, gurihnya pas. Ini enak banget. Yang aku suka juga dari tahunya, dia tuh bagian luarnya tuh garing. Dia tuh tipikal tahu kuning, jadi buat tiap gigitannya tuh rasanya tuh lebih padat dan juga isi dari adonan ikannya tuh juga nggak pelit. Bener-bener juara. Daging ikan tenggiri yang padat, kenyal dan juga gurih emang paling cocok diolah jadi batagor. Ikannya juga dipilih yang fresh setiap hari dari pasar loh foodies, makanya kualitas adonannya bisa tetap konsisten dan teksturnya padat berisi banget pas digigit. Cakep. Nah buat foodies nih yang kepengen batagor kuah kacang, di sini juga ada kok, harganya 16.000 ya. Wah, bumbu kacangnya enak banget lagi. Jadi dia tuh bukan tipikal yang rasanya cuma kayak manis, gurih, kayak cuma kacang doang. Ini tuh bumbunya kayak, jadi mirip kayak bumbu pecel. Dengan rasanya tuh yang dominan di manis dan juga pedesnya tuh berasa juga lumayan foodies. Yang mau somai atau bakso cuanki, di sini juga ada kok foodies. Just lah ikut antri makanya di Jalan Keahlian nomor 15 ya di Pondok Gede, Bekasi. Foodies, jadi batagor Jin dan Jun ini tuh emang benar-benar approve banget. Dan lihat tuh di belakang dari tadi antriannya keluar masuk nggak habis-habis. Abangnya juga ngegoreng terus. Makanya foodies, daripada penasaran mending langsung kesini aja nih. Langsung aja scan QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Aku suka dari daging entok ini, lihat. Teksturnya mirip daging ayam, tapi lebih tebal. Cheers ke foodies ke warung Betawi Haji Udin Combo yang ada di Bekasi. Spesial di sini tuh ada masakan oblok yang jarang banget ditemuin di foodies. Biasanya cuma ada di acara kawinan atau acara adat Betawi lainnya. Oblok ini tuh sekilas bumbunya mirip rendang ya, tapi beza soalnya nggak pakai santan dan kawan-kawannya. Yang aku suka dari daging entok ini, lihat. Teksturnya mirip daging ayam, tapi lebih tebal. Ini jadi masalah kalau kamu nggak bisa masaknya entok ini, kadang bau amis. Tapi ini oke. Yang masak jago banget di sini. Sampai nggak kecium bau kambingnya. Emang bukan kambing kan ya. Rasanya nggak begitu pedas. Tapi kalau dibilang pedas, lebih ke pedas yang sopan. Awal masuk nggak begitu pedas, lama-lama udah mulai berasa pedasnya. Tapi kalau kalian pengen lebih pedas lagi,
di sini nyediain sambal. Ini yang masaknya jago banget ya. Bener-bener kayak berasa tuh kayak bumbu rendang dominannya. Cuma nggak tahu nih, kalau yang sebelah gimana rasanya? Gimana? Oblok nongki enak nggak? Enak banget. Gimana rasanya? Kayak daging yang empuk banget. Apa daging empuk tuh? Hah? Lengan, maksudnya lengan. Iya bener kan? Kayak ayam kan? Bumbunya lebih kayak apa? Mirip-mirip apa? Kayak rendang, tapi campur isa-isa kali ya. Rasanya bisa beda-beda gitu ya di lidah. Nah kira-kira di lidah kamu rasanya kayak mana tuh foodies? Justru makanya kepoin langsung ke sini ya. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Lanjut foodies, kita cobain menu lain yang gak kalah dar-dar-dor nih. Ikan peda jagung. Wih, visualnya udah cakep banget nih, kita takis. Ini kemanginya dominan banget, jadi wangi banget. Jadi pertanyaannya nih, bisa dibilang aman lah untuk bau-baunya, karena ada banyak kemanginya. Jadi ikan pedanya ini nggak terlalu asin. Kenapa? Karena ini jagungnya ini banyak banget. Jadi manisnya jagung itu lumayan untuk ngalahin asinnya si ikan peda ini. Yang begini nih foodies dipadu sama nasi anget, auto nambah pasti mah. Definisi menu receh, tapi rasa nggak recehan ya. Aduh, jadi kepengen nggak sih nih nyobain semua menu di warung Betawi Haji Udin Combo? Gas kena kalau gitu sekali foodies, mumpung besok masih weekend nih. Kita ketemu di sana ya. Ini mantap banget foodies. Foodies kalian wajib coba, datang aja langsung ke warung Betawi Haji Udin Combo. Di mana? Di Bekasi. Makan receh, menu receh, tapi rasa Gak recehan. itu dia, makan.